Ketegasan dan keberanian Prabowo Subianto dalam memimpin Indonesia nggak perlu diragukan lagi. Sang presiden sangat tegas apabila menyangkut harga diri dan martabat bangsa. Prabowo sempat diketahui marah besar kepada Uni Eropa yang melayangkan tuduhan aneh ke Indonesia. Alhasil, sang presiden berani mengancam nggak akan memberikan ekspor sawit. Langkah ini disebut membuat negara Uni Eropa kerepotan karena kekurangan sumber daya. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Kesabaran Prabowo dituduh Uni Eropa. Indonesia mengalami kemajuan pesat semenjak ditangani Prabowo Subianto. Namun hal ini justru memicu rasa kecemburuan dari negara-negara lain. Salah satunya datang dari kalangan Uni Eropa yang menyebarkan tuduhan besar. Pasalnya, organisasi supranasional ini menggugat perkebunan kelapa sawit Indonesia berasal dari deforestasi. Bahkan, Uni Eropa sudah membuat aturan khusus bernama EU Deforestation Regulation. UU ini telah diberlakukan sejak 16 Mei 2023 lalu demi menjatuhkan Indonesia. Aturan baru bertujuan untuk memastikan bahwa konsumsi dan perdagangan UE atas komoditas dan produk ini tidak berkontribusi pada deforestasi dan semakin merusak ekosistem hutan, tulis pernyataan resmi Parlemen Eropa. Pasalnya, UU ini diprediksi sebagai upaya benua biru untuk meredam pasar ekspor kelapa sawit tanah air. Apalagi Indonesia merupakan salah satu eksportir sawit terbesar di dunia. Bumi Pertiwi telah meraup pendapatan sebesar 3 miliar dolar atau sekitar 48 triliun rupiah pada tahun 2022. Sementara itu, negara-negara Eropa hanya bisa gigit jari karena terbiasa melakukan impor. Pasalnya, benua biru merupakan importir sawit terbesar ketiga di dunia. Gak heran kalau aturan tersebut disahkan demi menghasilkan komoditas alternatif dari produsen Eropa. Kritikan dari benua biru langsung dibalas oleh Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra ini mengancam Uni Eropa bakal mengalami krisis karena membatasi pasar. Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita tidak jual ke Anda. Terima kasih. Tidak usah takut. Apa itu katanya? Membahayakan. Apa itu? Deforestation. Namanya kelapa sawit ya, pohon. Ancam Pak Prabowo. Ketegasan Prabowo melancarkan serangan balik. Tuduhan Uni Eropa nyatanya nggak membuat Prabowo Subianto gentar. Presiden Indonesia ini justru menantang balik benua biru dengan membawa sengketa ke WTO. Langkah yang dilakukan Indonesia ini mendapatkan dukungan dari banyak negara. Sebut saja seperti Argentina, Kolombia, dan Guatemala yang ikut menuntut Uni Eropa. Alhasil, Prabowo sukses membawa Indonesia menang dalam sengketa WTO tersebut. Uni Eropa disebut nggak akan berani untuk kembali main-main dengan Indonesia. Indonesia menyambut baik putusan WTO pada sengketa dagang sawit dikaitkan dengan isu perubahan iklim. Sebagai dasar agar Uni Eropa tidak sewenang-wenang dalam memberlakukan kebijakan yang diskriminatif. Kami harap di masa depan negara mitra dagang lainnya tidak memberlakukan kebijakan serupa, ujar Budi Santoso selaku Menteri Perdagangan. Kemenangan itu memaksa Uni Eropa meratifikasi aturan dan merevisi kebijakan mereka yang dinilai diskriminatif. Benua biru pun menyatakan akan menghormati putusan WTO tersebut. Laporan tersebut harus diadopsi dalam waktu 2 bulan berikutnya. Jika diadopsi, laporan tersebut akan mengikat antara Indonesia dan Eropa. Kami kemudian akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghormati kewajiban kami di WTO, ujar Uni Eropa dalam pernyataan resminya. Di lain sisi, kemenangan dalam gugatan WTO ini sampai membuat Prabowo berencana memperluas perkebunan sawit di Indonesia. Dapatkan alat pijat pinggang dan leher praktis yang bisa kamu dapetin mulai dari 260 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini ya. Gandeng negara ASEAN. Langkah berani Prabowo Subianto ternyata masih terus berlanjut. Sang presiden benar-benar ingin memastikan kalau Uni Eropa nggak bisa lagi bertindak lancang. Pak Prabowo pun disebut sudah menyiapkan sejumlah taktik besar nan cerdik. RI1 bahkan telah meminta agar negara-negara ASEAN dapat bertindak lebih kompak. Ex-Danjen Kopassus ini mendorong persatuan di antara ke-11 negara anggota. Pasalnya, ASEAN nggak akan dipandang sebelah mata jika memiliki satu pemikiran. Hanya dengan persatuan di antara negara-negara ASEAN,
hanya dengan kerjasama yang baik di antara kita. Hanya dengan itu suara kita lebih didengar. Kita lebih diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar dari kita, ujar Prabowo. Selain itu, dengan eratnya persahabatan, maka nama dan kiprah ASEAN bisa lebih disegani oleh dunia global. Apalagi secara populasi, 11 negara Asia Tenggara ini terbilang sangat besar. Secara angka, jumlah penduduk 27 negara Uni Eropa masih tertinggal dari ASEAN. Fakta ini juga lah yang diungkapkan oleh Pak Prabowo untuk melecut semangat kolaborasi. Kalau bersatu ASEAN itu, kalau tidak salah 600 juta penduduk lebih, tidak kalah dengan Uni Eropa, tidak kalah. Dan seluruh dunia mengakui Southeast Asia as the region of growth. Dan sekarang Southeast Asia for many decades the region of peace. Lanjut RI1. Omongan Pak Prabowo ini terbukti 100% benar lantaran ASEAN bebas dari konflik. Kita tidak ada konflik di antara negara-negara ASEAN, ucap ex-Danjen Kopassus ini dengan bangga. Situasi damai penuh persahabatan antar negara ASEAN ini pun bisa membawa keberkahan lain. Pasalnya para investor disebut bakal semakin tertarik untuk menanam modal di ASEAN. Indonesia sendiri sudah memberi contoh nyata dengan dipercaya oleh sejumlah negara. Sebut saja seperti Jepang dan Tiongkok yang sudah sejak lama berinvestasi di tanah air. Dapatkan batik dengan banyak pilihan motif, kamu bisa dapetin dengan harga promo mulai dari 31 ribuan aja. Cek linknya di bawah ya. Tanggapan media asing. Kemenangan Prabowo Subianto atas kezaliman Uni Eropa dibanjiri pujian oleh media internasional. Mereka mengapresiasi RI1 karena berhasil menekan melalui WTO. Buktinya Reuters mengacungi jempol upaya Prabowo yang memaksa UE untuk mengubah peraturan mereka. Media raksasa ini juga menilai Uni Eropa bertindak sewenang-wenang kepada Nusantara. WTO menemukan Uni Eropa memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biofuel berbasis minyak sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk sejenis yang berasal dari Uni Eropa atau yang diimpor dari negara ketiga, tulis Reuters. Channel News Asia bahkan menilai Indonesia tetap untung sekalipun dizolimi Uni Eropa. Media Singapura ini menyebut target swasembada energi Prabowo akan terwujud jika UE tidak mengubah sikapnya. Pembatasan impor minyak sawit Indonesia yang diantisipasi Uni Eropa merupakan berkah tersembunyi yang akan membantu negara Asia Tenggara itu meningkatkan kemandirian energinya, tulis CNA. Tanggapan senada juga disampaikan media raksasa Asia yakni South China Morning Post. Media asal Hong Kong ini menyebut Indonesia akan diuntungkan dengan revisi aturan Uni Eropa. Uni Eropa berjanji untuk merevisi kebijakan biofuel yang secara tidak proporsional mempengaruhi Indonesia sejak keputusan WTO dikeluarkan. Lapor SCMP. Kemenangan Prabowo di panel hukum WTO juga dipuji oleh media Cina. Buktinya, Xinhua mengapresiasi langkah Indonesia dalam memerangi keputusan diskriminatif Uni Eropa. Indonesia sambut baik putusan WTO yang menentang diskriminasi Uni Eropa, tulis Xinhua dalam laporannya. Jadi begitulah cerita kekaguman asing terhadap Prabowo yang marah diremehkan Uni Eropa. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?